Coba deh, pernah nggak kepikiran, apa sih unit paling kecil yang nyusun badan kita? Atau bahkan pohon raksasa yang tinggi banget itu? Nah, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke dunia mikroskopis buat nemuin jawabannya. Sel. Kita bakal bedah tuntas unit fundamental kehidupan ini dari awal ditemuin sampai cara kerjanya yang wow, luar biasa. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Lebih dari 350 tahun yang lalu. Coba bayangin, pakai mikroskop yang masih sederhana banget, seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, ngintip irisan gabus. Dia sama sekali nggak nyangka bakal nemuin dunia baru. Yang dia lihat tuh kotak-kotak kecil yang ngingetin dia sama kamar-kamar biara. Makanya dia sebut sel. Tanpa sadar, dia baru aja ngebuka pintu ke seluruh cabang ilmu biologi sel. Pertanyaan yang seru kan? Jawabannya mungkin kedengeran simpel, tapi artinya dalam banget. Kita semua tanpa terkecuali, ya terbuat dari sel. Ini benang merah yang nyatuin semua bentuk kehidupan di planet ini. Biar makin paham soal dunia sel ini, kita bakal mulai dari sejarahnya dulu. Gimana sih sel pertama kali ditemuin? Terus kita lanjut ke teori dasar kehidupan, kenalan sama dua tipe utama sel. Habis itu, kita tur mendalam ke sel yang lebih rumit, dan terakhir kita lihat gimana cara sel ngelindungin dirinya sendiri. Siap? Oke, kita mundur dikit ke masa lalu ya. Penting buat diinget nih, pemahaman kita soal sel itu nggak datang gitu aja dalam semalam. Ini tuh kayak nyusun puzzle ilmiah raksasa, keping demi keping selama hampir 2 abad. Semuanya didorong sama rasa penasaran, dan tentunya inovasi teknologi. Semuanya berawal dari Hooke kan. Nggak lama setelah itu, Leeuwenhoek nemuin animalcules atau makhluk super kecil di setetes air, yang sekarang kita tahu itu organisme bersel tunggal. Lompat 1 abad kemudian, Sladen dan Swan secara terpisah sampai ke kesimpulan yang revolusioner. Semua tumbuhan dan hewan itu isinya ya sel. Nah, kepingan puzzle terakhirnya ditaruh sama Virchow dengan sebuah pernyataan kunci yang bakal kita bahas habis ini. Dari rentetan penemuan bersejarah itu, para ilmuwan akhirnya ngerumusin satu teori yang jadi salah satu tiang utama biologi modern. Namanya teori sel. Teori ini punya 3 pilar utama yang fundamental banget. Pertama, setiap makhluk hidup itu terbuat dari sel. Titik. Nggak ada pengecualian. Kedua, sel itu unit terkecil dari kehidupan. Jadi dia bukan cuma batu bata, tapi rumah terkecil yang bisa hidup sendiri. Dan yang ketiga, ini penting banget. Sel itu nggak bisa muncul dari awang-awang. Setiap sel baru pasti datang dari sel yang udah ada sebelumnya. Omnis cellula e cellula. Ini kutipan dari Rudolf Virchow yang artinya setiap sel berasal dari sel. Kalimat pendek ini ngerangkum ide yang luar biasa banget. Adanya rantai kehidupan yang nggak pernah putus dari sel purba pertama sampai triliunan sel yang sekarang nyusun tubuh kita. Oke, walaupun semua sel ngikutin aturan dasar yang sama, evolusi udah nyiptain 2 desain utama. Anggap aja kayak 2 cetak biru arsitektur yang beda banget. Yuk kita bedah dua-duanya. Bedanya yang paling dasar tuh ada di cara mereka nyimpan materi genetiknya. Sel prokaryotik, contohnya bakteri, itu lebih simpel. DNA-nya ngambang bebas aja di dalam sel. Sebaliknya, sel eukaryotik, jenis sel yang ngebentuk tubuh kita, jauh lebih rapi. Mereka punya pusat komando atau nukleus yang dibungkus membran, buat nyimpan dan ngelindungin DNA-nya yang super berharga. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bedanya secara visual. Yang kiri itu sel bakteri. Kelihatan relatif simpel kan? Sekarang bandingin sama sel hewan di kanan, yang penuh sama berbagai ruangan atau yang kita sebut organel. Kompleksitas inilah yang bikin sel eukaryotik bisa ngelakuin fungsi yang jauh lebih macam-macam dan canggih. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Coba bayangin sel eukaryotik itu kayak sebuah kota metropolitan yang super sibuk dan terorganisir. Setiap bangunan atau struktur di dalamnya punya kerjaan khusus yang penting banget buat ngejaga kota ini tetap hidup dan berfungsi. Ini dia peta buat tur kita. Kita bakal pakai diagram sel hewan ini sebagai panduan. Yuk kita masuk ke kota ini dan datengin beberapa bangunan atau organel paling penting di dalamnya. Pertama-tama, kita sekarang ada di sitoplasma. Ini tuh cairan kental kayak jelly yang ngisi seluruh sel. Anggap aja ini kayak udara, jalanan, dan tanah di kota kita. Semua organel ngapung di dalamnya, dan disinilah sebagian besar reaksi kimia yang bikin kita hidup itu terjadi. Sekarang, coba lihat deh struktur-struktur kecil ini, namanya ribosom. Mereka ini adalah pabrik-pabrik di kota sel kita. Tugasnya vital banget, ngebangun protein. Protein itu ibarat para pekerja molekuler yang ngerjain hampir semua fungsi di dalam sel. Dan ribosom inilah yang ngebangun mereka berdasarkan instruksi langsung dari DNA.
Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau kita singkat RE. Bayangin ini sebagai jalan tol sekaligus pusat manufaktur internal sel. Ada dua jenis, RE kasar yang permukaannya ditempelin ribosom buat ngolah protein, dan RE halus yang tugasnya ngeproduksi molekul lemak atau lipid. Tentu aja, setiap kota pasti butuh listrikan. Nah, di dalam sel, peran ini dipegang sama mitokondria. Organel inilah si pembangkit tenaga yang secara efisien ngubah nutrisi dari makanan jadi energi kimia yang disebut ATP. ATP itu ibarat mata uang energi yang dipakai buat semua aktivitas sel. Kalau kita lihat lebih dekat, struktur mitokondria ini jenius banget. Membran dalamnya itu nggak rata, tapi berlipat-lipat. Lipatan ini namanya krista. Tujuannya apa? Buat memperluas area permukaan secara masif. Jadi proses produksi energinya bisa berjalan semaksimal mungkin. Ini contoh klasik banget di biologi, di mana bentuk itu sangat nentuin fungsi. Terus, gimana kota ini ngelola sampahnya? Jawabannya ada di lisosom. Anggap aja ini pusat daur ulang dan pengolahan limbah sel. Kantong-kantong ini isinya enzim pencernaan yang super kuat, siap buat ngancurin organel tua, ngelawan bakteri atau virus yang masuk, dan mendaur ulang materinya biar bisa dipakai lagi. Setelah keliling di dalam, yuk kita pindah ke perbatasan kota, struktur yang jadi batas antara bagian dalam dan luar sel. Inilah dia, membran sel. Eits, jangan anggap membran sel ini cuma tembok pasif ya. Dia itu perbatasan yang aktif dan pinter banget. Fungsinya kayak penjaga gerbang yang super selektif yang mentuin apa yang boleh masuk dan keluar. Selain itu, dia juga jadi tempat reaksi kimia. Nerima sinyal dari luar dan tentunya jadi garda terdepan buat perlindungan sel. Strukturnya ini digambarin pakai apa yang kita sebut model mosaik fluida. Fluida karena dia nggak kaku, dan mosaik karena dia tersusun dari banyak bagian beda-beda. Fondasinya itu lapisan ganda fosfolipid, yang kepalanya suka air dan ekornya benci air. Nah, di antara lapisan ini ada berbagai protein yang fungsinya kayak gerbang, pompa, atau penerima sinyal. Ada juga karbohidrat di permukaannya yang fungsinya kayak tanda pengenal buat sel itu sendiri. Jadi, kesimpulan utama dari tur kita apa dong? Sel itu bukan sekedar gumpalan acak. Dia itu sebuah keajaiban miniatur, sebuah kota metropolis yang super terorganisir dengan arsitektur, industri, dan sistem komunikasinya sendiri yang kerja non-stop di skala mikroskopis buat nyiptain apa yang kita sebut kehidupan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat dipikirin. Setelah ngerti soal membran sel yang selektif tadi, kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama sel kalau dimasukin ke larutan dengan konsentrasi yang beda-beda? Ini jenis pertanyaan yang dihadapi para ahli biologi, dan sekarang kalian punya bekal dasar buat mulai mikirin jawabannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.